Dan hari ini kita merayakan Good Friday atau Jumat Agung. Hari saya mengangkat sebuah tema, judulnya adalah Kasih Karunia. Waduh, masih terngiang-ngiang temanya bulan ini ya, tentang passion, tapi tetap ada kaitannya, tenang aja. Mari kita sama-sama buka di kitab Roma, pasal 5 ayat ke-17. Roma pasal 5 ayat 17, terjemahan baru katakan seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka dikatakan lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa kita merayakan Jumat Agung atau merayakan atau mengenang kematian Yesus di kayu salib pada hari ini? Karena kita tahu bahwa manusia pertama gagal dan jatuh dalam dosa. Maka dari itu Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, supaya siapa yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal, mendapatkan keselamatan. Tapi dikatakan mereka, ya, siapa sih mereka? Dikatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa mereka? Mereka yang dimaksud adalah kita yang sudah lahir baru, ya, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, akan menerima yang namanya kelimpahan kasih karunia. Kita yang sudah menerima penebusan Tuhan, ya, di kayu salib, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ketika saya merenungkan tentang adanya anugerah kebenaran, itu ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dan saya memang belum mencantumkan itu di PowerPoint saya, tapi ada satu menarik di 2 Korintus ayat yang ketiga ayat 14 dikatakan begini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saya percaya kenapa kok kita nih, saya pun sering kali berdoa ya, itu bukan karena rutinitas kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin kita membaca firman Tuhan di rumah, kita minta Tuhan berikan aku pengertian, berikan aku pewahyuan. Karena kita nggak mungkin bisa mengerti atau mencoba menafsirkan sendiri, nanti keliru ya, bisa menyimpang. Banyak orang keliru menyimpang karena mencoba menafsirkan sendiri. Memang betul Alkitab ditulis oleh manusia, betul. Tapi jangan lupa, mereka menulis karena mereka menerima revelation atau pewahyuan, ilham dari Roh Kudus. Dan mereka ini tidak saling kenal, ya. Dan jarak rentannya itu ratusan tahun bahkan. Artinya mereka ini nggak ada janjian sama sekali. Tapi kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, merujuk pada hal yang sama. Ngomong soal Yesus, ngomong soal Tuhan. Nah, maka dari itu bagaimana mungkin kita bisa, ketika kita nih, coba saya mau tanya, berapa banyak yang suka membaca perjanjian lama, angkat tangan. Siapa yang suka baca perjanjian baru, angkat tangan. Siapa yang gak suka dua-duanya, angkat tangan. Wah, jangan ya, bahaya sekali, kok gak suka dua-duanya itu gimana. Ya, seringkali orang tuh males banget baca perjanjian lama. Kalau seandainya kita ini, selubung kita diangkat dan kita menerima yang namanya anugerah kebenaran. Saya percaya sebetulnya di perjanjian lama itu begitu banyak hal yang menarik Bapak Ibu. Ya, itu bukan hal yang buat kita ngantuk. Wah, saya kalau baca perjanjian lama tuh ngantuk Pak. Ya, jadi ngantuk, jadi males. Izinkan saya cerita sedikit ya, apa yang saya dapatkan, jadi cuma teaser aja karena poin saya dikasih karunia. Ya. Kemarin ketika saya membaca firman kitab Yosua, ada hal yang menarik, ada perikopnya akal orang Gibeon. Yosua sedang berperang dengan tetua dan bangsa Israel waktu itu. Mereka mulai menduduki bangsa-bangsa yang daerah-daerah yang Tuhan janjikan di Kanaan. Tapi ada satu daerah namanya Gibeon. Dan Gibeon ini menurut saya cerdik, smart juga, licik juga. Ya. Padahal akalnya luar biasa. Mari kita datang ke Yosua dan tua-tua Israel. Mereka bawa kirbat anggur yang sudah usang ya, sudah lama. Pakai pakaian yang ala kadarnya bahkan jelek ya.
Terus dia bilang bahwa kami itu dari jauh, padahal deket sama daerah yang sedang mereka ada di situ waktu itu. Dan pada akhirnya mereka bersumpah, ya, tidak akan memusnahkan orang Gibeon. Ya, bersumpah pada Allah Israel bahwa mereka tidak akan memusnahkan. Ketika mereka berjalan, ketemu orang-orang ini lagi. Ya, ternyata itu daerahnya daerah kaya. Memang betul tidak dimusnahkan. Mereka jadi tukang-tukangnya untuk membantu mereka. Tapi by the way dikatakan ada satu kalimat bagus, menarik sekali. Kenapa mereka bisa tertipu? Kenapa mereka bisa diakali? Ada bagus sekali, ada satu kalimat. Karena mereka tidak menanyakan petunjuk Allah. Wow. Ketipunya kenapa? Diakalinya kenapa? Karena mereka tidak pernah bertanya tentang petunjuk Tuhan. Mungkin seandainya waktu mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan ini benar gak ya orang ini datang dengan lusuh? Apakah benar mereka dari daerah yang miskin? Mungkin saya percaya mereka gak mungkin tertipu. Dan Gibeon benar-benar dikasih ke mereka secara total. Tapi hari itu mereka tertipu. Kenapa? Karena mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Ada yang lagi, ketika saya baca kitab Raja-Raja, bicara soal Salomo. Ya ini teaser, saya kasih teaser sedikit-sedikit aja. Ketika waktu itu Salomo habis mempersembahkan korban bakar dan itu terbanyak dikatakan. Lalu Tuhan datang kepada Salomo dan berkata, apa yang kamu minta? Lalu Salomo berkata, dia minta hikmat. Ya kita semua tahu tuh, dia minta hikmat. Ada satu menarik di hati saya ketika mendengar atau membaca kata hikmat di situ. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, King James yang lain ada wisdom gitu ya, ada yang ngomong kebijaksanaan karena dikatakan untuk menimbang perkara. Ya kan? Untuk yang baik, yang buruk karena bangsa Israel itu terlalu besar, tak terhitung jumlahnya kata Salomo. Tapi ketika saya membaca dari kitab The Message, ada yang menarik. Kata hikmat di situ dikatakan, give me a God listening heart. Berikan aku hati yang mendengarkan suara Tuhan. Wow. Maka itu dikatakan, maka Tuhan mengabulkan permohonan Salomo. Karena dia minta give me a God listening heart. Berikan aku hati yang bisa mendengar suaramu. Karena dunia ini kan makin berisik ya Bapak Ibu ya. Hari ini kalau kita lihat demo, ini kan demonya lagi ramai, berita demo, berita perang, ini kan ramai sekali. Dunia ini lagi berisik sekali, itu kenapa kita perlu meneduhkan diri kita, kenapa kita perlu saat teduh, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus baca firman. Karena kita butuh untuk bisa mendengar Tuhan itu berbicara apa buat hidup kita. Ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, inilah waktunya di mana Tuhan itu, melalui peristiwa ini Tuhan itu mau bicara apa buat hidup saya. Bukankah kita sudah diberikan anugerah kebenaran dan dilimpahkan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia adalah pemberian, ya, itu give. Yang namanya give itu namanya juga diberi. Bapak Ibu, saya pernah satu kali ada seorang teman bertanya begini. Pak, ada jadi temannya itu beda agama dengan dia, lalu bertanya, kamu itu jadi orang Kristen murah banget sih. Kok bisa murahan? Iya. Cuman percaya Yesus, ya kan? Terus mengucap, ya, percaya bahwa Yesus sudah adalah juru selamat pribadimu, maka kamu beroleh selamat. Ih, murah banget. Oh, sekarang kalau Anda mendengar kata murah banget ya. Nah, ini dia juga ngomongnya sama, ih murahan banget. Terus dia tanya, Pak, kalau teman saya jawabnya tanya begini terus saya harus ngomong apa? Bilang sama dia, yang pertama, karena Tuhan tahu, Kristen itu bukan murahan. Tapi karena Tuhan tahu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menebus dirinya atau menebus dosanya. Perlu ada satu pribadi yang turun ke dunia. Dialah korban yang dikatakan anak domba yang tidak bercacat celah. Yang sempurna. Dan dia harus memberikan dirinya, dia harus memberikan nyawanya. Anda bilang itu murah, itu tidak murah. Kenapa Anda bilang murah? Karena Anda bukan yang bayar. Yang bayar pasti bilang ini mahal. Ya kan? Kalau kita dibayar, wah
Gimana rasanya? Murah. Gitu. Kenapa? Nggak ngerasa bayar sih. Coba Anda bayar, ih mahal ya, ternyata mahal juga. Kalau kita terimanya gratisan terus tidak menghargai, memang keselamatan diberikan cuma-cuma, betul. Tapi karena ada yang bayar, namanya Yesus. Hari ini kita merayakan itu. Pertanyaannya, kalau kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan darah yang murahan, dengan darah yang mahal. Lalu bagaimana kita meresponi itu semua? Dengan cara hidup seperti apa? Ya. Kita kan sudah terima kasih karunia nih. Ya. Kita kan sudah terima. Lalu apa yang mau kita kerjakan dan apa yang kita lakukan? Apakah kita nih Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya buat setiap kita? Lalu apa yang mau kita lakukan buat dia? Saya bilang Kristen tuh gak mahal. Kristen tuh gak murahan, sorry. Ada orang yang bayar, namanya Yesus. Coba temanmu suruh tanya, kalau hidupnya hanya berdasarkan perbuatannya. Coba suruh ngitung perbuatan baiknya dengan perbuatan dosanya. Banyak mana? Saya terlalu percaya perbuatan dosanya jauh lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Kalau berdasarkan perbuatan, sudah pasti yakin kita ini tidak ada satupun kita yang selamat. Itulah kenapa kita diberikan anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima. Tapi Tuhan give, Tuhan berikan itu. Bagian kita apa sih? Cuma nerima, susah ya buat nerima ya. Gitu loh. Apa terlalu sombong? Ya, sampai saya emang nggak perlu lah gitu ya. Masih hidup berusaha dengan caranya sendiri. Anda nggak bisa mengasihi Tuhan dengan caranya sendiri. Saya masih ingat firman Tuhan katakan, Pastor Iman bagikan ya hari Minggu kemarin, kasihlah Tuhan dengan segenap. Ya, Anda tahu untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Anda mengasihi Tuhan tapi dengan caramu sendiri? Saya kasih contoh. Ada ketika saya waktu itu ulang tahun. Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang dikerjakan orang ini. Bukan tidak ya, saya sangat berterima kasih. Dirayakan kok gak terima kasih itu gimana ya. Seneng dong. Tapi membuat saya shock adalah ketika dibawain tart keju. Ya. Sedangkan saya dan kejunya itu tebal sekali. Sedangkan saya sama sekali tidak suka keju. Bagi dia mengasihi saya. Saya tahu, saya sangat menghargai. Saya sangat berterima kasih dirayakan. Tapi ketika diberikan itu, gitu ya. Terus dipotong dan harus makan. Lagi. Ya, kenapa? Ya memang beneran gak suka. Memang gak bisa makan keju. Dikasih coklat, langsung tak potong ya kan, gak usah pakai lama, tiup lilinnya cepet aja. Langsung ewes, potong, makan, ya kan. Mau suka kok. Artinya sama juga dengan kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan cara kita sendiri, tapi tidak dengan caranya. Apa sih yang dia suka? Bagaimana kita bisa mengasihi dia, tapi dengan cara kita? Gak bisa. Dengan kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka. Dengan demikian kita bisa melayani dia dengan betul-betul dengan segenap hati, dengan pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin. Terus lalu Roma pasal 4 ayat 2-3, minta tolong ditampilkan. Roma 4 ayat 2-3 dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Tadi kita bicara soal bagaimana ada seorang berkata bahwa dengan perbuatan dong. Ya, enggak, ternyata sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Perhatikan baik-baik. Ada kata tetapi tidak di hadapan Allah. Lihat. Ya. Berikutnya nih, 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Bukan perbuatannya. Tapi percayanya Tuhan
kepada Tuhan, itu yang dijadikan Tuhan sebagai landasan kebenaran. Kamu dibenarkan karena kamu percaya. Hari ini kita semua ada di sini. Bukan karena kita ini benar. Bukan. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau kita lihat sosok Abram, Anda pikir Abram itu lurus-lurus banget gitu? Enggak juga. Coba deh lihat. Abram tuh hidupnya juga gak lurus-lurus. Berapa kali dia nipu. Berapa kali dia bohong. Sama Abimelek, sama Firaun. Bilang Sarah bukan istrinya lagi. Padahal itu istrinya. Ya. Terus waktu Tuhan nyuruh dia, Abram keluar dari Ur Kasdim. Anda pikir langsung Abram keluar gitu? Enggak. Yang membawa, baca firman ya. Coba cek di firman Tuhan. Yang membuat Abraham keluar dari Ur Kasdim adalah bapaknya Terah. Bukan Abram. Terus kalau Anda ingat lagi. Waktu Tuhan berkata Sarah akan mengandung. Kan ketawa. Ya udah tua. Gak mungkin. Anda pikir ketawa itu terus percaya, ketawa tanda percaya gitu? Enggak lah. Gak percaya. Itu tanda orang gak percaya. Jadi hidupnya juga sebenarnya gak lurus-lurus amat. Tapi apa yang membuat dia diperhitungkan? Percayanya kepada Tuhan. Percayanya kepada Allahnya. Itu yang dijadikan sebagai landasan. Dia dibenarkan karena itu. Amin. Sama juga dengan kita. Jadi kalau kita ini masih berusaha dengan berbuat baik. Berbuat baik itu hanya refleksi dari dalam. Kenapa kita berbuat baik? Karena ada Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan itu kasih. Maka saya juga apapun yang saya kerjakan. Itu refleksinya, pantulannya keluar. Orang bisa merasakan kasih kita. Kok kamu baik? Bukan karena saya baik. Bukan. Karena Tuhan saya baik. Tuhan itu sudah dalam hati saya dan hidup saya. Maka itu pantulan cerminannya keluar. Dan juga Tuhan berkati kita. Bukan karena kita baik. Melainkan karena Tuhan itu baik. Amin. Jangan kita ini masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini saya ingin kita kembali kepada esensi semula. Ayo kita ini memiliki hidup yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Jangan sekedar hidup kita hanya sekedar agamawi aja atau sekedar rutinitas. Ya udahlah. Tadi malam saya di sisi juga sharing. Ada orang-orang yang sama-sama fisiknya di gereja. Tapi bisa jadi hatinya berbeda-beda. Yang satu atau pikirannya berbeda-beda. Yang satu merasa ya karena ini Jumat Agung ya saya berangkat ke gereja. Kenapa? Kristen. Gereja dong. Tapi yang satu berkata, karena saya rindu. Hari ini Tuhan pengen bicara apa ya sama saya ya. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin mengalami hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan yang lain. Ya, itu sama-sama fisik datang tapi hati berbeda. Saya merindukan setiap kita memiliki kerinduan. Bukan karena rutinitas dan karena kebiasaan. Tapi memiliki kerinduan. Itulah kenapa tema bulan ini kita bicara soal passion. Roma pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Menarik ya, ketika saya baca ini menarik juga ya. Tentang hukum Taurat. Dikatakan Anda tahu di kitab Keluaran sekarang 19 ayat 7-8. Ceritanya sebelum ini kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel itu terlalu banyak buat ulah. Tegar tengkuknya luar biasa. Minta ini, minta itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Coba dibaca. Ya sama Tuhan. Diturutin enggak? Dituruti. Loh, apa yang enggak dituruti? Dituruti. Tapi sampai pada tiba di pasal ini. Ketika waktu Tuhan Musa mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama menghadap Allah, menghadap Tuhan. Ini dikatakan mereka. Dikatakan lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wow, luar biasa ya. Begitu
Begitu percaya dirinya, orang-orang ini berkata, bangsa ini berkata, apapun ya udah kamu aja yang maju. Apapun yang difirmankan Tuhan, segala apapun kami akan lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu pada Tuhan. Lalu muncullah 10 perintah Allah. Hukum yang pertama aja, belum apa-apa, sudah gak lolos. Ya, dibilang jangan buat ilah-ilah lain, malah buat lembu emas tuangan. Anda perhatikan itu. Belum apa-apa loh ini. Anda minta aturan, Anda minta hukum. Makanya kekristenan itu sebenarnya bukan masalah boleh atau enggak boleh. Ada orang-orang yang suka dengan aturan-aturan. Padahal yang Tuhan inginkan untuk setiap kita adalah Dia menawarkan hubungan. Kenapa? Yang dia tawarkan pada setiap itu hubungan. Ketika manusia yang pertama gagal, kita lihat betapa intimnya mereka antara Tuhan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Sampai ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka harus diusir. Ingat, Tuhan itu kudus, tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Maka harus ada bridge-nya, harus ada jembatannya. Siapa penghubungnya? Yohanes 3:16 tadi. Yesuslah jembatannya. Tuhan tuh rindu. Dia itu mati di kayu salib tidak hanya sekedar menebus dosamu dan dosaku. Tapi Dia rindu untuk memulihkan hubungan kita juga dengan Bapa di surga juga. Ada pemulihan hubungan, Dia menawarkan hubungan. Jadi kekristenan itu bicara soal hubungan, bukan sekedar aturan. Ya. Jadi kalau kita nih hanya terus bergelut, boleh atau enggak boleh. Ya, tapi kalau Anda nih punya hubungan dengan Tuhan dan cukup dekat, Anda tahu, oh yang ini saya enggak. Kenapa? Walaupun tidak tertulis, saya pernah ditanya, judi boleh enggak? Wah, kalau ada tunjukin ayatnya. Wah. Merokok boleh enggak? Merokok itu enggak ada di Alkitab. Ya. Tato boleh enggak? Kalau urusannya boleh enggak boleh, boleh enggak boleh. Coba deh. Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda ngerti kok sebetulnya. Udahlah. Walaupun tidak terus Anda ngerti. Oh ini enggak deh. Yang ini enggak. Kenapa? Kalau saya lakukan ini akan mendukakan hatinya. Kan Anda punya hubungan. Anda enggak mau membuat orang yang Anda sayang, Anda kasih itu terluka. Jadi Anda tidak akan lakukan itu. Nah masalahnya kita ini bangun hubungan dengan Tuhan atau tidak. Berikutnya nih. Matius 19 ayat 16 sampai 21. Ini cepat amat waktunya, luar biasa loh. Ini baru separuh aja sebenarnya belum ada. Yuk dibuka yuk, Matius 19 ayat 16 sampai 21 dikatakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah pede banget. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18, ini dia. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Waduh, perintah yang mana? Ya, ini luar biasa loh. Saya aja mungkin gak berani kalau ditanya begini, perintah yang mana? Wah, saya takut keder ya. Saya merasa hidup saya masih banyak dosanya lah. Saya gak berani untuk kayak gini tuh, gak berani. Ini tapi orang muda ini pede sekali. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu, wih semuanya itu. Luar biasa loh. Telah kuturuti. Wih dahsyat. Terus nak minta lagi, apalagi yang masih kurang? Waduh, apalagi yang masih kurang? Saya tuh baca gini, wah luar biasa ya. Ada orang pede loh. Di depan Yesus berani ngomong apa lagi? Wah saya sudah melakukan ini. Tuhan aku udah pelayanan loh. Tuhan aku udah begini loh. Tuhan aku sudah nabur loh. Tuhan ya. Tapi ini sama seperti orang muda ini jangan-jangan. Dikatakan apalagi masih kurang? 21. Wih ini dia. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak apa? Sempurna. Wah ini. Ada orang-orang yang menginginkan hidupnya sempurna. Dikatakan pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan
ikutlah aku. Dua-dua. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu apa? Pergilah ia. Loh ini pedenya tadi di mana? Ya kan? Loh kok kepercayaan dirinya tiba-tiba hilang? Ya. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lah loh. Ya kan? Anda pengen aturan? Nah itu dia. Nanti masih merasa kurang, ya kan? Kita ini nggak akan pernah bisa sempurna kalau bukan Tuhan yang menyempurnakan. Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Bahkan segala pekerjaan kita, pelayanan kita, nggak akan bisa sempurna kalau bukan Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Nggak akan bisa sempurna. Maka dari itu, yuk semua kita, mari andalkan Tuhan. Kita tuh bisa apa tanpa Tuhan? Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Keluaran pasal 19 ayat 7-8. Mari dibuka, minta tolong. Lalu datanglah Musa. Oh ini sudah ya. Next berikutnya. Ya. Berikutnya. Nah ini dia. Tuhan tidak mau kita mengasihi dia dikarenakan perintah. Ada gitu? Ya, kita datang ke pasangan kita dengan istri kita, dengan suami kita, kamu harus sayang sama saya. Harus. Gitu. Dengan pasangan kita bilang, kamu harus sayang sama kita. Tapi mengasihi karena perintah. Begitu. Masa mengasihi karena diperintah? Kalau kita mengasihi karena berdasarkan perintah itu hanyalah kewajiban. Ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan karena diperintah. Hanya sekedar sebuah perintah. Ya benar sih tertulis kasihlah Tuhan. Betul. Tapi kalau Anda melakukan itu bukan karena passion, bukan karena gairah, bukan karena cinta. Itu sih bukan mengasihi. Itu sih kewajiban. Itu hanya sekedar rutinitas belaka. Tidak ada kedalaman. Enggak pengen kenal lebih. Kalau kita cuma mengasihi Tuhan kan cuma diperintah aja. Oh sebagai orang Kristen harus berdoa dong. Loh kok harus? Bukankah berdoa itu merupakan kebutuhan dan bukan kewajiban? Anda menganggap berdoa itu apa? Kewajiban atau kebutuhan? Kalau Anda berdoa karena kewajiban, berarti bukan karena kasih. Ya karena kewajiban aja ya harus berdoa memang. Kenapa harus baca firman? Kalau Anda baca karena sekedar kewajiban, rugi. Tapi kalau Anda memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan, aku pengen kenal Engkau lebih. Maka dari itu, aku baca firman-Mu. Karena firman itu adalah Allah. Dan Allah adalah firman itu sendiri. Maka saya ingin kenal Engkau. Saya ingin kenal kebenaran-Mu. Jadi jangan sampai kita mengasihi Tuhan karena sebuah kewajiban. Amin. Mungkin tim musik bisa maju ke depan. Ya. Mungkin kita akan bisa lanjutkan next sewaktu-waktu. Ada lagi kitab Matius 18 ayat 21. Tim musik gak apa-apa tetap maju ke depan ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Minta aturan lagi kan? Kudu berapa kali kan? Harus berapa kali kan? Di ayat yang ke-23 sampai 34 dikatakan seperti ini. Saya closing dengan seperti ini. Sebab hal kerajaan surga, sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Itu kasih karunia. Harusnya dia di penjara, harusnya dia gak punya apa-apa. Tapi hari itu rajanya melepaskannya, membebaskannya dan tidak ada hutang apa-apa. Kita lihat ayat berikutnya. Tapi ketika hamba itu keluar, setelah dibebaskan, setelah dilepaskan, menerima kasih karunia Tuhan.
Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, bayangin, dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu kepadanya. Dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Persis seperti apa yang dia katakan. 30. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Orang yang belum sadar bahwa dirinya sudah menerima kasih karunia cenderung akan suka sekali untuk menuntut. Suka sekali untuk menghakimi. Bukankah semua kita ini berdosa? Kita masing-masing masih melakukan dosa loh. Tapi ada orang-orang yang begitu suka menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita semua berdosa. Bedanya apa sih? Yang berbeda satu jenis dosanya, tapi upahnya sama. Upahnya dosa itu apa sih? Maut. Mengapa kita masih menuntut orang? Kenapa kita masih suka menghakimi orang lain? Di saat kita sendiri sudah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia itu memerdekakan kita. Sudah membebaskan kita. Sudah melepaskan belenggu-belenggu kita. Dan kita masih hidup seperti itu. Saya berdoa Bapak Ibu. Mari kita memiliki kerinduan untuk makin dekat dengan Tuhan. Percayalah hidup kita tuh gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari melekat ke Tuhan, amin. Dan dengarkan Tuhan bicara dalam hidup kita.